sekali kita beribadah lagi. Adik-adik yang di rumah pasti sudah rapi-rapi, udah ganteng, udah cantik. Kalau udah mau siap memuji Tuhan, jangan ada lagi yang lari-lari ya. Makan-makan maupun tidur-tiduran. Kita harus semangat mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita berdoa bersama ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur akan penyertaan Tuhan. Saat sebentar kami akan memulai ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita kembali di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Siapa di sini anak kerajaan Allah? Saya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku
untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang siap, posisi yang siap, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, mata kecil, mulut kecil, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami rindu Tuhan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami semua, bagi adik-adik kami yang ada di rumah, dan Roh Kudus-Mu yang mengajari mereka, yang memimpin mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang Kak kasihi, tidak terasa ini merupakan minggu terakhir dari bulan Agustus. Kak Lasma mengingatkan semua adik-adik bahwa sepanjang bulan Agustus tema kita adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Dan tentunya adik-adik semua pasti ingat. Dan hari ini Kak Lasma ingin bagikan kebenaran firman Tuhan dari Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kak Lasma akan baca buat kita semua. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Adik-adik yang kakak kasihi, Tuhan Yesus hadir datang ke dunia ini untuk semua umat manusia, termasuk Kak Asma dan juga adik-adik. Kita bersyukur, kita sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan tentunya inilah yang dirindukan oleh Tuhan dari semua anak-anak Tuhan, dari semua anak-anak yang sudah percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus, termasuk adik-adik semua yang ada di rumah yang saat ini mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, Kak Lasma juga diingatkan hari ini, bahwa kita semua punya tugas yang istimewa. Bukan tugas berat, tapi tugas istimewa. Karena kita membawa kabar baik, memberitakan kabar sukacita bagi semua orang, yaitu siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi adik-adik dikatakan, bagaimana mereka bisa berseru, artinya berseru percaya kepada Tuhan, kalau mereka tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana mereka bisa mendengar juga kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada yang mau bergerak? Jadi adik-adik, dari firman Tuhan ini dikatakan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak ada yang percaya, bagaimana mereka bisa tahu? Kalau tidak ada yang memberitakannya, bagaimana mereka bisa mendengar? Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka bisa mengerti semua tentang kabar baik? Kalau tidak ada orang yang bergerak. Jadi adik-adik yang Kak kasih, ada 4 hal yang hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, orang bisa berseru kalau mereka percaya. Orang bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka sudah mendengar dengan telinga mereka berita sukacita itu. Orang bisa mendengar berita sukacita, kabar baik tentang siapa Yesus kalau ada orang yang memberitakannya, menceritakannya kepada orang lain. Dan bagaimana berita sukacita itu dapat sampai kalau tidak ada yang pergi, kalau tidak ada yang bergerak. Adik-adik nggak perlu harus pergi kemana-mana. Memberitakan kabar sukacita bisa kepada teman-teman adik-adik, kakak, abang juga bisa menceritakan, mama, papa, hari ini cerita kebenaran firman Tuhan. Saya mau supaya banyak orang juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa mengulang cerita kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang ingin berseru harus percaya dulu. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus dia mendengar dulu. Bahwa kalau misalnya mereka mendengar, berarti ada orang yang memberitakannya, ada orang yang bergerak, ada orang yang menceritakannya, ada orang yang sungguh-sungguh mau menyaksikan siapa Tuhan Yesus. Asma percaya adik-adik semua juga pasti bersukacita ketika menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita punya tugas yang istimewa dari Tuhan. Kita punya tugas yang istimewa karena kita menceritakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga semua orang dapat berseru kepada nama Tuhan, sehingga semua orang dapat percaya kepada Tuhan, sehingga semua orang bisa mau mendengar berita keselamatan, sehingga semua orang bisa menceritakannya kembali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi banyak orang. Ada satu kisah dalam firman Tuhan, yaitu tentang seorang perempuan yang menceritakan bahwa ada Tuhan yang dia sembah, yang mampu melakukan segala perkara, yaitu seorang perempuan yang menceritakan kepada Panglima Naaman. Pada waktu itu dia sedang sakit, dia mengatakan, ada nabi di tempat kami yang bisa menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Kalau siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan disembuhkan. Sehingga dia menyaksikan siapa Tuhan yang dia percayai. Dia menceritakan siapa Tuhan yang mereka sembah di Israel pada waktu itu. Dan hari ini kita percaya
Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus diperlukan bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena Tuhan Yesus hadir untuk semua umat manusia. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa kami mau setiap orang bisa berseru, percaya, mendengar berita sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga semua adik-adik kami berani menyaksikan siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ayat 27. Ikutin gerakan kakak ya. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Adik-adik, ayat hafalannya paling lama dikumpulkan hari Senin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kakak percaya adik-adik semua boleh tetap bersukacita, boleh tetap melakukan segala aktivitas di rumah, boleh tetap taat kepada peraturan yang ada, sekalipun masih situasinya seperti ini, adik-adik tidak bisa bergerak dengan bebas kemana aja, tapi kita mau menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kita berada. Kita bersatu dalam doa, maka langsung ajak adik-adik untuk mengangkat tangan, menerima berkat daripada Tuhan. Kami menikmati ibadah kami hari ini ya Tuhan, sekalipun masih secara online, tapi kami tetap bersukacita karena kami tahu Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan juga, diingatkan kembali bahwa kamilah anak-anak Tuhan yang punya tugas istimewa menjadi saksimu, menceritakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ke depan juga kami menerima penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan Tuhan Yesuslah yang memberkati semua adik-adik kami yang saat ini mungkin masih melakukan segala aktivitas di rumah mereka. Kami percaya Tuhan yang boleh memampukan mereka mengerjakan segala sesuatunya, bahkan memberkati semua para orang tua untuk boleh mendampingi semua adik-adik kami dalam belajar, dalam melakukan aktivitas, dalam hal apapun. Biarlah Tuhan memakai orang tua sebagai wakilmu dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang saat ini boleh bersama-sama kami beribadah, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak generasi penerus yang punya hati mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima kasih setia Tuhan senantiasa sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, 1 Tawarik
24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan itu memberkati. Teman-teman, 1 Tawarikh 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan ceritakanlah perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Haleluya, amin.